Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural. Hal ini terlihat dari beragamnya kebudayaan hingga suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman tersebut membuat Indonesia akhirnya terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah kelompok masyarakat perkotaan dan yang kedua adalah kelompok masyarakat pedesaan. Kedua kelompok tersebut merupakan kumpulan manusia yang tinggal di wilayah berbeda dan dicirikan dalam segi pembangunan, sistem sosial, dan kultur yang saling bertolak belakang. Lalu, kira-kira apa hubungannya antara kelompok masyarakat kota dan kelompok masyarakat desa ini dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang konsep partikularisme kelompok dan juga eksklusivisme kelompok. Di sini, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Partikularisme kelompok adalah suatu sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dari definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berada pada sistem partikularisme kelompok ini adalah orang-orang yang bersifat individualis karena mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi akan tetapi abai terhadap kepentingan orang lain. Nah, dampak dari partikularisme kelompok ini munculnya sikap egois dan juga mereka cenderung tertutup. Sikap egois tentu saja merupakan suatu perwujudan dari sikap individualis karena mereka hanya akan melakukan suatu kegiatan apabila kegiatan tersebut menguntungkan bagi dirinya. Akan tetapi, jika tidak, maka mereka akan abai terhadap kegiatan tersebut. Kemudian di sini cenderung tertutup diartikan bahwa masyarakat yang berada pada partikularisme kelompok ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa kelompoknya lah yang terhebat, kelompoknya lah yang terbaik, sehingga sangat sulit untuk seseorang bisa memasuki. Ciri partikularisme kelompok terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama adalah individualis, tiga mobilitas tinggi, serta orientasi logika dan teknologi. Individualis sudah dijelaskan dari tadi bahwa masyarakatnya itu lebih mementingkan kepentingan pribadi. Mereka tidak peduli terhadap apa yang menimpa orang lain, asalkan kepentingan mereka bisa terpenuhi, maka mereka akan hidup dengan damai dan tenang. Mereka tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah heterogen. Heterogen ini artinya beragam. Otomatis orang-orang yang berada di wilayah partikularisme ini adalah orang-orang yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi. Entah itu dari wilayah asalnya, entah itu dari pandangan, entah itu dari pola pikirnya, ataupun dari sifat-sifatnya. Dan yang ketiga adalah mobilitas tinggi. Mobilitas tinggi di sini dicirikan bahwa terjadinya perubahan yang sangat cepat karena bisa diartikan bahwa mobilitas ini adalah suatu pergerakan. Nah, pergerakan tentang apa? Entah itu pada suatu teknologi, entah itu suatu pandangan, atau hal-hal yang membuat terjadinya perubahan terjadi begitu cepat. Dan yang terakhir adalah orientasi logika dan teknologi. Biasanya orang-orang yang berada di wilayah partikularisme ini adalah orang-orang yang bersifat rasional, orang-orang yang tidak mempercayai tentang adanya tahayul atau hal-hal tabu yang sebenarnya dipercayai oleh suatu masyarakat lain. Nah, di sini kalau misalkan kita sudah melihat tentang definisi kemudian dari ciri partikularisme kelompoknya, bisa disimpulkan bahwa partikularisme kelompok ini merupakan penjabaran dari kelompok masyarakat perkotaan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat perkota ini bersikap individualis. Mereka pun bersikap heterogen. Mereka pun meminggi karena perubahan itu tampak nyata di depan kita. Dan yang keempat adalah orientasi logika dan teknologi. Mereka mengandalkan hal-hal yang memang terjadi saat itu. Mereka tidak mempercayai tentang hal-hal tabu, hal-hal tahayul, dan hal-hal yang sebenarnya hanya dibuat melalui konstruk sosial di masyarakat. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa partikularisme adalah ciri masyarakat kota. Nah,
Masyarakat kota disebut sebagai urban community, yaitu suatu kumpulan masyarakat yang ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat desa. Nah, salah seorang tokoh bernama Craig mengatakan bahwa partikularisme kelompok selalu berkaitan dengan bagaimana seorang berperilaku dalam situasi tertentu. Nah, dalam hal ini, orang yang termasuk golongan partikularisme akan memperlakukan keluarga, teman, in-grupnya sebaik mungkin dan membiarkan orang lain mengurus dirinya sendiri. Betapa penjabaran Craig tersebut memperlihatkan situasi masyarakat kota saat ini. Masyarakat kota yang lain pun ada, terbagi ke dalam 6 poin. Pertama adalah cenderung memikirkan dunia. Kedua, tidak suka bergantung pada orang lain. Ketiga, pembagian kerja jelas. 4, peluang mendapat pekerjaan besar. 5, berpacu dengan waktu. Dan yang keenam, perubahan tampak nyata. Nah, yang dimaksud dengan cenderung memikirkan dunia, Ibu contohkan ketika seorang pedagang yang menganggap jika dia tidak berjualan satu hari, maka hari itu dia tidak akan bisa makan. Berbeda halnya dengan masyarakat yang ada di pedesaan, di mana orientasinya itu bukan hanya pada dunia saja, akan tetapi pada ketuhanan. Otomatis ketika orang-orang pedesaan menganggap apabila dia tidak bekerja hari ini, maka dia masih akan tetap bisa makan. Dari mana? Karena dia percaya Tuhan, maka rezeki itu pasti akan selalu ada. Akan tetapi orang-orang yang cenderung memikirkan dunia, mereka akan akan korelasikannya dengan apa yang mereka lakukan saat itu. Jika misalkan dia tidak berjualan hari itu, maka dia tidak akan mendapatkan makanan. Apabila dia berjualan, maka dia akan bisa makan pada hari itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak mau bergantung pada orang lain. Hal ini terjadi karena sikap masyarakat kota yang individualis. Contoh, ketika seorang membutuhkan bantuan, ia lebih senang menyelesaikan masalahnya sendiri karena ia tahu jika bergantung pada orang lain harus ada imbalan yang diberikan. Istilahnya adalah tentang take and give. Pokoknya kalau misalkan kamu mau saya bantu, maka kamu harus memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk saya, seperti itu. Nah, kemudian pembagian kerja jelas ini sudah dijelaskan tentang teori dari Emil Durkheim mengenai solidaritas organis ya, bahwa orang-orang yang berada di wilayah perkotaan biasanya mereka memiliki peran-peran yang sudah jelas sehingga mereka tidak bisa atau akan sangat mustahil jika mengerjakan suatu kegiatan yang bukan keahliannya. Nah, kemudian yang keempat adalah peluang mendapat pekerjaan besar. Nah, jelas saja terjadi karena perkotaan adalah pusat pembangunan, terutama pada sektor industrialisasi. Hal ini tentu membutuhkan banyak tenaga kerja kan, otomatis terjadi urbanisasi yang datang ke perkotaan karena di perkotaan menyediakan lapangan pekerjaan yang sangat melimpah luas tentunya bagi orang-orang yang memiliki skill ataupun kemampuan. Nah, kemudian yang kelima adalah berpacu dengan waktu. Nah, masyarakat di perkotaan memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Hal ini menjadikan mereka akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau misalkan di Jepang, perkotaan di daerah Jepang sendiri kalian bisa contohkan bahwa masyarakatnya itu kan kalau misalkan jalan itu sangat cepat. Kenapa? Karena bagi mereka waktu itu adalah hal yang sangat penting. Begitupun ketika masyarakat perkotaan di Indonesia pun sama. Mereka itu akan sangat yang bergulir kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah perubahan tampak nyata. Sebelum mencapai desa, seluruh perubahan terlebih dahulu menyentuh perkotaan. Benar kan? Nah, hal ini akhirnya membuat kota dipenuhi segala perubahan baik dari segi teknologi maupun dari kebiasaan-kebiasaan. Handphone tidak akan langsung masuk desa apabila tidak mencapai kota terlebih dahulu. Ataupun ketika suatu kebiasaan yang dianggap di masyarakat desa begitu tabu, akan tetapi kita bisa melihatnya dengan sangat baik di daerah perkotaan karena mereka menganggap bahwa perubahan tersebut adalah hal yang sangat wajar gitu. Nah, kemudian eksklusivisme kelompok berarti ini ada penjabaran dari masyarakat pedesaan. Definisi dari eksklusivisme sendiri adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Bisa dikatakan bahwa eksklusivisme ini adalah bentuk hubungan sosial yang mengkhususkan suatu kelompok atau golongan tertentu. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa beberapa kelompok sangatlah eksklusif sehingga akan sulit untuk memasuki kelompok tersebut. Contohnya ketika kita kesulitan untuk memasuki wilayah masyarakat pedesaan. Nah, dampak eksklusivisme terbagi ke dalam dua. Pertama adalah dampak positif
positif, yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif terbagi dalam 3 poin. Pertama adalah mereka selalu mempertahankan kebudayaannya. Bisa dikatakan orang-orang yang memiliki paham eksklusivisme ini adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang memang sudah turun-temurun terjadi. Hal tersebut karena merupakan pencerminan dari kebudayaan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah anggapan bahwa kelompoknya adalah yang terbaik. Berarti mereka adalah orang-orang yang bersifat etnosentris, sangat sulit untuk menerima perubahan dari luar. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak mudah terbawa arus dari luar, sama seperti poin 2 tadi, bahwa orang-orang yang berada pada paham eksklusivisme ini adalah orang-orang yang sangat sulit untuk menerima perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Nah, kemudian dari dampak negatifnya terbagi dalam 3 poin. Pertama adalah kepentingan kelompok adalah kepentingan yang utama. Jadi, kalau misalkan tadi partikularisme kelompok lebih mementingkan kepentingan pribadi, eksklusivisme ini lebih mementingkan kepentingan kelompok. Tak ada yang lebih penting dari kelompok dari kepentingan bersama. Biarlah kalau kepentingan dirinya sendiri itu terabaikan, asalkan kepentingan kelompoknya itu terpenuhi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah tertutup dengan dunia luar. Bisa dikatakan bahwa mereka benar-benar sangat sulit untuk mencapai perubahan. Kalaupun ada perubahan, ini sifatnya sangat lambat atau evolusi. Nah, kemudian yang ketiga adalah perkembangan kebudayaannya itu sangat statis. Karena apa? Karena mereka lebih suka mempertahankan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka tidak mau memperbarui atau mereka tidak mau menerima kebudayaan-kebudayaan yang baru. Nah, dan yang terakhir adalah karakteristik masyarakat kota. Untuk apa kita mempelajari tentang karakteristik masyarakat kota? Dari segi partikularisme ini, kita untuk melihat tentang kualitas dan kualitas kota tersebut bagi orang-orang. Umumnya, hal ini akan membuat suatu pandangan masyarakat lain beranggapan berbeda tentang wilayah perkotaan. Nah, biasanya perkota itu memiliki wisma, karya, wilayah, hiburan, dan juga penyempurnaan. Yang dimaksud dengan wisma sendiri adalah suatu tempat yang dijadikan oleh masyarakat perkotaan tersebut sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung. Sekarang bisa dibayangkan kalau misalkan suatu wilayah perkotaan tidak memiliki wisma, di mana masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan tersebut bisa berlindung dari matahari, berlindung dari hujan, berlindung dari segala hal-hal yang akan membahayakan mereka. Kemudian yang kedua adalah karya. Yang dimaksud karya ini adalah hal-hal yang akhirnya menjadi ciri khas dari suatu wilayah tersebut. Contohnya ketika Sumedang memiliki kekhasan tentang tahu Sumedangnya. Nah, karya ini bukan hanya sebatas hal-hal yang mencirikan, akan tetapi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya tadi tahu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang, bukan? Dengan adanya pedagangnya, dengan adanya distributor, dengan adanya produsen dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wilayah. Wilayah, kalau suatu perkotaan tidak akan mungkin berdiri apabila tidak memiliki suatu wilayah. Nah, wilayah ini adalah tempat di mana masyarakatnya itu saling berhubungan sosial, saling melakukan kontak sosial, saling melakukan komunikasi sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah hiburan. Hiburan ini adalah hal yang sangat penting di suatu wilayah perkotaan. Karena apa? Tingkat kesehatan mental di wilayah perkotaan itu sangat buruk. Hal ini menuntut masyarakat untuk membuat suatu tempat-tempat yang akan menjadi tujuan mereka eh, menenangkan dirinya. Contoh hiburan di sini ada pada tempat rekreasi ataupun kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah tentang penyempurnaan. Penyempurnaan adalah hal-hal yang tidak tercakup pada 4 poin tadi. Contohnya rumah sakit, sekolah, kemudian juga pemakaman. Nah, hal-hal tersebut termasuk ke dalam penyempurnaan karena tidak ada pada 4 poin tadi. Satu tokoh bernama Talcott Parson, dia mengatakan bahwa masyarakat desa itu disebut sebagai masyarakat tradisional yang terbagi ke dalam 4 konsep. Pertama adalah afektivitas, kedua orientasi kolektif, ketiga partikularisme, dan yang keempat adalah askripsi. Yang dimaksud dengan afektivitas, afektif, kalau misalkan bahasa Inggris dari affection itu adalah cinta, otomatis ini berarti bahwa masyarakat itu saling berhubungan dengan perasaan cinta dan kasih sayang, di mana mereka itu seringkali mewujudkannya dengan rasa simpati, menghindari adanya antipati. Nah, kemudian yang kedua adalah orientasi kolektif. Di sini dikatakan bahwa masyarakat lebih mementingkan kebersamaan. Mereka lebih Mereka tidak menyukai adanya
anggota yang menonjolkan diri, karena mereka itu sangat menentang adanya perilaku-perilaku yang dapat merusak kelompok mereka. Kemudian ada partikularisme. Partikularisme ini berarti bahwa masyarakatnya itu melakukan hubungan sosial berdasarkan perasaan subjektif. Bisa dikatakan orang-orang itu memihak. Kalau misalkan mereka berada di in-group yang sama, maka mereka akan mereka akan menunjukkan sikap simpati. Akan tetapi jika mereka berhadapan dengan orang-orang dari out-group, mereka akan menunjukkan sikap antipati. Dan yang keempat adalah askripsi. Askripsi di sini ada sifat-sifat khusus yang didapatkan dari kebiasaan atau keturunan. Bisa dikatakan adalah kebiasaan yang memang penurunan dari nenek moyang kita. Contohnya Contohnya dalam pelaksanaan gotong royong. Gotong royong itu bukan hanya terjadi saat ini ataupun beberapa waktu yang lalu, akan tetapi sudah ada sejak zaman dahulu kala. Atau ketika terdapat kebiasaan sesaji. Kebiasaan sesaji, hal tersebut merupakan pencerminan dari apa yang orang-orang tua dulu lakukan, kemudian dilakukan saat ini oleh masyarakatnya. Nah, kemudian pembahasan terakhir dari eksklusivisme kelompok adalah karakteristik masyarakat desa di Indonesia atau ciri masyarakat desa di Indonesia itu terbagi ke dalam 7. Pertama adalah homogenitas sosial, kedua hubungan primer, ketiga kontrol sosial, keempat gotong royong, kelima ikatan sosial, keenam magis religius, dan yang ketujuh adalah pola kehidupan. Yang dimaksud dengan homogenitas sosial adalah masyarakat desa hanya terdiri dari 1, 2, 3, bahkan hanya beberapa kerabat saja. Hal ini mengakibatkan ketika hidup di desa, masyarakatnya itu cenderung tentram karena pola pikir dan pandangan yang sama. Nah, kemudian hubungan primer. Yang dimaksud dengan hubungan primer ini bisa dikatakan bahwa para anggota masyarakat itu kan saling mengenal secara intim. Jadi, segala sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut akan diputuskan secara musyawarah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kontrol sosial. Akibat hubungan masyarakat yang terjalin sangat intim, maka setiap permasalahan itu pasti diketahui oleh seluruh anggota masyarakat lainnya. Hal ini membuat masyarakat akan sangat berhati-hati untuk berperilaku apabila dia berada di lingkup masyarakat yang menganggap bahwa masalah bersama. Nah, kemudian gotong royong, poin yang keempat. Gotong royong pada masyarakat desa di Indonesia itu tumbuh sangat subur, sehingga semua masalah sosial bisa dikerjakan bersama. Nah, pada umumnya gotong royong itu terbagi ke dalam 2. Pertama adalah gotong royong murni, dan yang kedua adalah gotong royong timbal balik. Nah, gotong royong murni ini memang suatu kegiatan yang terjadi atas tidak ada motif tertentu yang ingin mereka miliki. Bisa dicontohkan ketika kita melayat atau menjenguk seseorang. Sebaliknya, kalau misalkan poin kedua adalah gotong royong yang timbal balik, mereka mengharapkan adanya imbalan. Contohnya ketika ada hajatan, seorang masyarakat akan memberikan amplop kepada orang yang memiliki hajat tersebut. Nah, hal tersebut akan menimbulkan suatu pemikiran terhadap orang tersebut bahwa dia ingin diberikan timbal balik. Kemudian, setelah gotong royong, ada ikatan sosial. Ikatan sosial ini berarti bahwa masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai yang ada dan kebudayaan. Bagi anggota yang melanggar akan dihukum atau dikucilkan. Contohnya ada masyarakat yang bahwa di sini berbicara bahwa masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan juga kebudayaan. Yang melanggar akan dihukum dan juga dikucilkan. Contohnya ketika seseorang ditemukan tersebut. Kemudian setelah ikatan sosial ada magis religius. Berbeda halnya dengan masyarakat di masyarakat di desa di Indonesia khususnya itu lebih mengedepankan segala aspek ketuhanan. Jadi hal ini bisa tercermin dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah pola kehidupan. Nah, di mana masyarakat desa itu biasanya hanya mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan apa yang mereka kuasai. Jadi misalkan mereka lebih menguasai sektor agraris, otomatis mereka pun akan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan agraria. Contohnya seperti berkebun, bertani, beternak, atau
Wah, di sini berbicara bahwa masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan juga kebudayaan. Yang melanggar akan dihukum dan juga dikucilkan. Contohnya ketika seseorang ditemukan tersebut. Kemudian setelah ikatan sosial ada magis religius. Berbeda halnya dengan masyarakat di masyarakat di desa di Indonesia khususnya itu lebih mengedepankan segala aspek ketuhanan. Jadi hal ini bisa tercermin dari kehidupan-kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kemudian yang terakhir adalah pola kehidupan. Nah, di mana masyarakat desa itu biasanya hanya mengerjakan suatu kegiatan berdasarkan apa yang mereka kuasai. Jadi misalkan mereka lebih menguasai akan